yang bisa jadi berbahaya sekali ketika umat ini berselisih tentang hal-hal yang bersifat furu'iyah, hal-hal yang bersifat ijtihadiyah, ya. Dan ini akan berpotensi untuk memecah belah umat. Ya. Yang namanya bid'ah itu adalah ketika orang mengada-ada atau menjadikan sesuatu persoalan baru dalam persoalan-persoalan yang prinsip, dalam persoalan-persoalan inti. Tapi kalau di dalam persoalan furu atau dalam persoalan cabang, ya, ketika ada seseorang berpendapat yang berbeda dengan kita berdasarkan rujukan dari ulama tertentu atau ulama-ulama mereka, maka kita harus menghargai itu. Ya, kita mempunyai pendapat tersendiri, kita mempunyai keyakinan tersendiri tentang sesuatu itu, tapi kita tidak boleh mencela. Kalau ini terkait dengan ranah ikhtilafiyah, ranah persoalan-persoalan cabang, sebagaimana katakanlah kunut tidak kunut, ya, atau jumlah rakaat salat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Ya, bismillah di dalam surat Al-Fatihah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Lalu dari mimbar yang mulia ini pula, Al-Fakir berwasiat, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtitsalu awamirillahi wa jtinabun nawahihi. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka pada siang hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu tema tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat Islam, yaitu betapa pentingnya untuk menjaga persatuan di tengah-tengah umat ini. Ya, jadi ini adalah merupakan satu kewajiban, ya, bagi umat Islam dalam rangka menjaga persatuan di tengah-tengah mereka. Di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah berupaya untuk selalu berusaha mempertahankan persatuan ini. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu" ila akhiril ayah. Wa'tasimu ini adalah bentuk kalimat perintah. Ini adalah merupakan perintah yang sifatnya wajib. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Ya, berpegang teguhlah kalian kepada bihablillah, pada tali agama Allah. Artinya persatuan di tengah-tengah umat Islam itu haruslah dikarenakan akidah Islam. Ya, kita ini umat Islam punya akidah yang sama. Kita punya syariat yang sama. Kita punya Allah yang sama. Kita punya nabi yang sama. Kita punya kitab yang sama. Ya, jadi ini seharusnya menjadikan kita menyadari bahwa persatuan di tengah-tengah umat Islam itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kita punya kiblat yang sama. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayatnya, demikian juga dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, menyatakan betapa pentingnya untuk senantiasa berjuang menjaga persatuan di tengah-tengah umat Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman itu adalah bersaudara. Dan bahkan di dalam beberapa hadis baginda Nabi mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yatsuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu adalah bagaikan bagian-bagian dari sebuah bangunan, di mana masing-masing bangunan atau masing-masing bagian itu harus menjadi saling menguatkan di antara mereka. Ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan di mana satu sama lain harus saling menguatkan. Dan masih banyak beberapa hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW memerintahkan pentingnya kita untuk menjaga persatuan. Maka tugas seorang pemimpin dalam Islam itu adalah bagaimana menjaga, ya, dan mempertahankan persatuan ini. Riasatul amah lil muslimina jami'an fid dunya. Ya. Jadi kepemimpinan Islam itu harus mempersatukan, ya, umat Islam ini. Bahkan dikatakan riasatul amah lil muslimin jami'an fid dunya, di seluruh dunia. Ya, jadi baginda Nabi kemudian para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dulu mencontohkan bagaimana umat Islam ini berada dalam satu naungan kepemimpinan
di mana mereka menjadi satu kesatuan yang kuat, bahkan kemudian memimpin peradaban dunia ya, selama berabad-abad. Maka hari ini adalah menjadi satu keprihatinan besar bagi kita, ya, di mana umat Islam ini mudah sekali terpecah belah, terprovokasi. Ya, hari ini di internet, ya, di sosial media itu ada satu topik yang sedang hangat, di mana ada seorang ulama yang dihujat, difitnah hanya karena beliau mempunyai pendapat yang berbeda tentang musik. Ya, saya sebut ajalah namanya. Beliau adalah Ustadz Adi Hidayat. Beliau adalah seorang ustadz yang mempunyai kecerdasan yang di atas rata-rata, kalau saya sampaikan. Ya, dengan usia yang muda, beliau adalah seorang penghafal Quran. Beliau mungkin hafal ribuan hadis. Ya, dan beliau juga adalah orang yang sangat mempunyai komitmen, ya, untuk kemudian memuliakan Al-Quran. Beliau pecinta Al-Quran, beliau faham Al-Quran. Ya, beliau mendakwahkan Al-Quran dan beliau memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Dan beliau berikan banyak penghargaan kepada orang-orang yang mempunyai keinginan atau ikhtiar untuk menghafal Quran dengan memberikan hadiah umroh dan sebagainya. Ya. Jadi ini adalah ulama yang merupakan aset kita, di mana baginda Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama itu adalah pewaris para nabi yang kemudian memberikan pencerahan di tengah-tengah umat. Tapi hari ini kita bisa melihat satu kondisi yang memprihatinkan ketika beliau disalahkan, dihujat, difitnah, ya, karena beliau mempunyai satu pendapat dan beliau tidak menyalahkan pendapat orang lain. Ya. Jadi beliau ini disalahkan dan dihujat hanya karena beliau mengartikan surat Asy-Syu'ara, ya, dengan pemahaman di mana Asy-Syu'ara yang secara bahasa bermakna para penyair ini dikiaskan dengan pemusik. Ya, jadi tidak ada beliau niat sedikit pun untuk menghinakan atau menghinakan Al-Quran ini. Ya, lalu kemudian sebagian kaum muslimin yang kita mengenal mereka ada dari satu kelompok yang kemudian menghujat beliau dan ini kemudian diikuti oleh banyak orang. Musik itu adalah persoalan yang sampai hari ini tidak ada ulama yang mempunyai kesepakatan tentang hukumnya. Artinya apa? Musik ini adalah satu persoalan hukum yang memang berada dalam ranah ikhtilaf, ya, berada dalam ranah ijtihadiyah, furu'iyah, persoalan cabang, di mana ada ulama yang menghukumi haram, ada ulama yang menghukumi mubah, ada ulama yang menghukumi musik ini adalah sesuatu yang bahkan sebaik ketika itu kemudian menjadi sarana untuk dakwah, sarana untuk mengajak umat kepada kebaikan. Tapi sebaliknya musik ini bisa menjadi satu keharaman ketika kemudian musik ini menjadi wasilah kepada keharaman. Al-wasilatu ilal haram haramun. Jadi segala sesuatu yang menghantarkan pada keharaman maka hukumnya haram. Ya, jadi hukum asal musik itu memang mubah. Ya, jadi di dalam kaidah usul fikih kemudian disampaikan al-aslu fil asya al-ibahah ma lam yarid dalilut tahrim. Ya, jadi hukum asal benda itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Lalu kemudian beliau menyampaikan pendapat-pendapat beliau tentang musik ini. Ya, dan beliau tidak mencela pendapat yang lain. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa jadi berbahaya sekali ketika umat ini berselisih tentang hal-hal yang bersifat furu'iyah, hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Ya. Dan ini akan berpotensi untuk memecah belah umat. Ya, yang namanya bid'ah itu adalah ketika orang mengada-ada atau menjadikan sesuatu persoalan baru dalam persoalan-persoalan yang prinsip, dalam persoalan-persoalan inti. Tapi kalau di dalam persoalan furu atau dalam persoalan cabang, ya, ketika ada seseorang berpendapat yang berbeda dengan kita berdasarkan rujukan dari ulama tertentu atau ulama-ulama mereka, maka kita harus menghargai itu. Ya, kita mempunyai pendapat tersendiri, kita mempunyai keyakinan tersendiri tentang sesuatu itu, tapi kita tidak boleh mencela. Kalau ini terkait dengan ranah ikhtilafiyah, ranah persoalan-persoalan cabang, sebagaimana katakanlah kunut tidak kunut, ya, atau jumlah rakaat salat tarawih, ada yang 11, ada yang 23, ya, bismillah di dalam surat Al-Fatihah ada yang dijaharkan, ada yang disirkan. Ini adalah ranah ikhtilaf. Ini adalah ranah di mana ulama bisa berbeda pendapat. Ini bukan persoalan-persoalan pokok dalam persoalan agama ini.
Dan itu harus kita hargai selama memang mereka masih mempunyai dalil dan mengikuti ulama-ulama yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada kelompok yang memang ingin membesar-besarkan persoalan ini. Sementara untuk persoalan-persoalan inti, persoalan-persoalan mendasar, mereka justru tidak pernah menyentuh. Ya. Misalnya adalah ketika umat Islam diwajibkan oleh seluruh ulama salaf, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kemudian ulama-ulama mazhab, 4 imam mazhab, itu tidak ada yang berbeda pendapat tentang wajibnya umat Islam ini menerapkan syariat Islam secara kafah. Mereka tidak pernah menyentuh hal ini. Ya, jadi sekali lagi menjaga persatuan di tengah-tengah umat adalah merupakan salah satu kewajiban terbesar bagi umat Islam. Yang namanya kewajiban tentu ketika itu tidak dilaksanakan maka berdosa. Ya, apalagi kemudian ada niatan untuk sengaja memecah belah umat, lalu kemudian mereka hanya berpegang pada pendapat ustadz-ustadz mereka tanpa mempedulikan bahwa itu adalah hal yang sifatnya furu', ya, di mana para imam mazhab pun bisa berbeda pendapat dalam persoalan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, marilah kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan dunia akhirat, memohon hidayah dan memohon segera turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memuliakan umat ini di tengah-tengah pergaulan masyarakat dunia, di mana baginda Nabi mengatakan innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum ketika kaum itu berpegang kepada Al-Qur'an, dan Allah akan menjatuhkan derajat suatu kaum ketika kaum itu merendahkan Al-Qur'an atau tidak mempedulikan Al-Qur'an. Artinya kita tentu berharap agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongannya sehingga ada para penguasa yang mempunyai komitmen untuk menerapkan Al-Quran ini dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birrahmatika ya arhamar rahimin.